Sudah selesai menulis keyakinan kelasnya? Sudah. Silakan kalian tempel di papan tulis yang sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kalibulo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kalibulo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir di sini. Saya akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Santai saja nih Bapak Ibu Guru, kita sama-sama belajar. Modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif ini ada 7, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir yakni segitiga restitusi. Yang pertama ini tentang perubahan paradigma. Misalnya dalam kegiatan kepalan tangan ada A dan B. A ini Anda dan teman Anda. Menyobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dengan menggenggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita menggenggam tangan dan dalamnya misalnya kita menuliskan sesuatu yang sangat berharga, atau anggap saja itu milik kita yang sangat berharga dan tidak bisa diberikan oleh orang lain. Apa yang kita lakukan? Yang jelas kita akan mempertahankan kepalan kita dengan sekuat tenaga. Nah, itu perubahan paradigma bahwa jika kita memiliki keyakinan, kita akan sekuat tenaga untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Perubahan paradigma teori kontrol yaitu ilusi kontrol miskonsepsi, yaitu ilusi guru mengontrol muridnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ke materi disiplin positif. Apakah makna disiplin positif itu? Bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu digunakan sama sekali. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi disiplin positif itu bisa kita ambil ini bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan, suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Gimana? Sependapat dengan ini? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai suatu kemerdekaan. Nah, untuk menciptakan kemerdekaan pada murid, nah, diperlukanlah suatu disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri. Merdeka memiliki arti tidak hanya terlepas akan perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu butuh untuk bertahan hidup, butuh untuk merasa diterima, butuh untuk kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Seperti murid kita dalam kelas ketika pembelajaran, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ada salah satu siswa yang suka membuat onar atau usil kepada temannya. Itu kita bisa menganalisis anak ini kebutuhan apa yang belum tercukupi. Misalnya dalam rumah anak tersebut ternyata orang tuanya broken home. Di sekolahan anak ini suka mencari alasan bagaimana dia itu bisa diperhatikan oleh temannya. Berarti ini anak tersebut memerlukan kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi? Kebutuhan akan perhatian. Ya, perhatian ini masuk dalam kebutuhan untuk merasa diterima atau kebutuhan kasih sayang. Seperti itu. Selanjutnya ke posisi kontrol guru. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghubung, posisi membuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir, posisi manajer. Dari kelima posisi ini yang sering Bapak Ibu guru lakukan jika dalam kegiatan pembelajaran di kelas biasanya apa ya? Mendukung, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, sebagai manajer. Yang paling bagus posisi teman. Posisi teman. Alasannya kenapa Pak Malik kok milih posisi teman? Karena gini, kalau merasa posisi teman itu dia tidak merasa dipantau, juga tidak merasa selalu bersalah, dan juga tidak merasa dihukum. Jadi apapun yang menjadi kekurangan ataupun apapun masalahnya, otomatis murid kita itu mau istilahnya curahkan, karena kita anggap sebagai teman. Jadi mau istilahnya
mengeluarkan semua isi hatinya atau perasaannya. Kalau memang nggak bisa ya dia bilang nggak bisa, kalau bisa ya bilang bisa, kalau sudah paham ya mau paham. Tapi kalau nanti kita berposisi sebagai pemantau, otomatis pemantau akhirnya dia takut tapi betulnya nggak paham. Gitu. Ya, memang benar bahwa ketika kita berada di posisi teman, murid itu akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Dan identitasnya tercipta, yaitu identitas sukses atau berhasil. Dia berhasil bisa merangkul murid tersebut. Tapi dari posisi ini juga ada dampaknya. Dampaknya, murid akan tergantung pada orang lain. Nah, murid juga tidak bisa mandiri. Posisi kontrol manakah guru dapat menerapkan disiplin positif dari kelima itu menurut Bapak Ibu guru? Yang paling pas yang untuk posisi kita sebagai seorang pendidik. Teman? Ya. Kalau dilihat dari segi semuanya kan teman bisa membawa segalanya di dalam kelas. Ya, memang iya. Tanpa teman kan mereka juga Ya. kan butuh seseorang juga. Misalnya saya tidak bakal berkoi di teman atau tapi posisi yang benar yang harus kita lakukan sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Dalam posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid yang memerdekakan murid. Dalam posisi ini membuat murid itu bisa bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Tujuannya untuk menuntun murid mengevaluasi tindakan agar mereka menjadi pribadi yang baik. Dampaknya sangat bagus sekali ini Bapak Ibu. Murid bisa menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya kemarin saya pernah mengalami suatu masalah dalam kelas, yaitu salah satu murid saya dia tidak melaksanakan piket. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan, kenapa kamu tidak melaksanakan piket? Terus apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Jadi kita itu tidak mengejudge murid tersebut, nggak langsung sama kenapa kok seperti ini, kok nggak kasihan kepada Bapak Ibu guru sudah membimbing kalian, sudah mengusahakan yang terbaik untuk kalian. Nah, di posisi manajer ini mereka akan bisa berpikir sendiri dan mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Dan tujuannya murid bisa berefleksi dengan tindakannya dan akan tulus memberikan pernyataan yang bermakna untuk masalah tersebut. Gitu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira lebih condong ke keyakinan kelas atau peraturan kelas gitu? Kalau saya cenderung ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, masalahnya kalau peraturan ini seakan-akan kita diatur-atur, jadi merasa nanti anak didik kita atau peserta didik kita itu merasa diatur aja. Nah, ini ada anak-anak yang mempunyai karakter tidak mau diatur. Nah, oleh karena itu kalau kita tanamkan keyakinan kelas ini, saya kira lebih pas. Ya, memang benar sekali. Dalam keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan disiplin positif, misalnya kebiasaan dalam ruangan kelas tidak boleh menyanyikan lagu selain lagu nasional atau menaati peraturan kelas dengan memakai pakaian lengkap ketika upacara, terus mengerjakan PR. Nah, dari keyakinan kelas itu akan tumbuh yang namanya disiplin yang positif. Bahwa suatu keyakinan kelas itu akan lebih bisa memotivasi seseorang dalam diri atau memotivasi secara intrinsik yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri. Nah,
Di sini seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut ini adalah cara-cara pembuatan kelas, keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret seperti yang disampaikan ke Pak Malik tadi. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dari A dan B, gambar A dan B, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Apakah semuanya? Apakah salah satunya? Dari keduanya juga memuat kata-kata yang positif. Yang B, dua-duanya A dan B, ya benar sekali. Dari poin-poin tersebut memuat kegiatan yang positif. Benar, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan terakhir tertib. Memang benar sekali. Kemudian yang B, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di kelas Bapak Ibu guru mungkin sudah menerapkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin kalau tidak tertulis hanya tersirat. Mungkin dengan sendirinya terbiasa. Ya. Walaupun kami tidak tahu kalau sudah melakukan itu. Ya, tanpa sadar ternyata kita itu sudah melakukan, tapi cuma tidak tertulis. Ya, gitu. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Nah, artinya bahwa restitusi adalah tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan anak-anak dengan cara mereka sendiri. Dalam segitiga restitusi itu ada tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang kedua menstabil validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsipnya kita membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar siswa. Kemudian dari proses tersebut kita bisa merubah orang yang gagal, karena telah kesalahan tersebut kita bisa merubah orang tersebut menjadi orang sukses. Di sini seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya menanyakan ketika murid saya ada yang tidak mengerjakan tugas piket dengan menanyakan mengapa, misalnya Galuh, mengapa Galuh tidak melaksanakan piket? Nah, dari situ kan muncul jawaban dari anak tersebut, karena saya tidurnya kemalaman Bu, dan akhirnya saya terlambat ke sekolah dan saya tidak melaksanakan piket. Terus kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsipnya berupaya memenuhi kebutuhan tersebut,
mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di sini misalnya setelah saya tanyakan mengapa Galuh tidur sampai malam, dia menjawab, maaf Bu, saya menonton film Korea, film sampai malam. Terus validasi tindakannya apa? Dia bisa mengakui kesalahannya. Kemudian dari keyakinan kelas ini, murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini contohnya, lalu bagaimana cara Galuh agar Galuh tetap bisa menjalankan tugas piket yang sudah terjadwal? Si Galuh menjawab, saya akan tidur lebih awal Bu, dan berangkat ke sekolah lebih awal juga agar saya bisa melaksanakan tugas piket. Nah, disinilah namanya memunculkan motivasi secara intrinsik yang berasal dari diri anak tersebut. Ini di laman YouTube saya sudah mengupload praktik penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru teman bisa membawa segalanya di dalam kelas. Ya, demikian. Tanpa teman kan mereka juga kan butuh seseorang juga. Misalnya saya tidak bakal berkoi di teman atau tapi posisi yang benar yang harus kita lakukan sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Dalam posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid yang memerdekakan murid. Nah, dalam posisi ini membuat murid itu bisa bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Tujuannya untuk menuntun murid mengevaluasi tindakan agar mereka menjadi pribadi yang baik. Dampaknya sangat bagus sekali ini Bapak Ibu. Murid bisa menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya, kemarin saya pernah mengalami suatu masalah dalam kelas, yaitu salah satu murid saya, dia tidak melaksanakan piket. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan, kenapa kamu tidak melaksanakan piket? Terus apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Jadi kita itu tidak mengejudge murid tersebut, nggak langsung saya kenapa kok seperti ini, kok nggak kasihan kepada Bapak Ibu guru sudah membimbing kalian, sudah mengusahakan yang terbaik untuk kalian. Nah, di posisi manajer ini mereka akan bisa berpikir sendiri dan mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Dan tujuannya murid bisa berefleksi dengan tindakannya dan akan tulus memberikan pernyataan yang bermakna untuk masalah tersebut. Gitu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira lebih condong ke keyakinan kelas atau peraturan kelas gitu? Kalau saya cenderung ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, masalahnya kalau peraturan ini seakan-akan kita diatur-atur. Jadi merasa nanti anak didik kita atau peserta didik kita itu merasa diatur aja. Nah, ini ada anak-anak yang mempunyai karakter tidak mau diatur. Nah, oleh karena itu kalau kita tanamkan keyakinan kelas nih, saya kira lebih pas. Ya, memang benar sekali. Dalam keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan disiplin positif, misalnya kebiasaan dalam ruangan kelas tidak boleh menyanyikan lagu selain lagu nasional atau menaati peraturan kelas dengan memakai pakaian lengkap ketika upacara, terus mengerjakan PR. Nah, dari keyakinan kelas itu akan tumbuh yang namanya disiplin yang positif. Bahwa suatu keyakinan kelas itu akan lebih bisa memotivasi seseorang
dalam diri atau memotivasi secara intrinsik yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri. Nah, di sini seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut ini adalah cara-cara pembuatan kelas, keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret seperti yang disampaikan ke Pak Malik tadi. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dari A dan B, gambar A dan B, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Apakah semuanya? Apakah salah satunya? Dari keduanya juga memuat kata-kata yang positif. Yang B, dua-duanya A dan B, ya benar sekali. Dari poin-poin tersebut memuat kegiatan yang positif. Benar, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan terakhir tertib. Memang benar sekali. Kemudian yang B, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di kelas Bapak Ibu guru mungkin sudah menerapkan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin kalau tidak tertulis hanya tersirat. Mungkin dengan sendirinya terbiasa. Ya. Walaupun kami tidak tahu kalau sudah melakukan itu. Ya, tanpa sadar ternyata kita itu sudah melakukan, tapi cuma tidak tertulis. Ya, gitu. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Nah, artinya bahwa restitusi adalah tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan anak-anak dengan cara mereka sendiri. Dalam segitiga restitusi itu ada tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang kedua menstabil validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsipnya kita membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar siswa. Kemudian dari proses tersebut kita bisa merubah orang yang gagal, karena telah kesalahan tersebut kita bisa merubah orang tersebut menjadi orang sukses. Di sini seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya menanyakan ketika murid saya ada yang tidak mengerjakan tugas piket dengan menanyakan mengapa, misalnya Galuh, mengapa Galuh tidak melaksanakan piket? Nah, dari situ kan muncul jawaban dari anak tersebut, karena saya tidurnya kemalaman Bu, dan akhirnya saya terlambat ke sekolah dan saya tidak melaksanakan piket. Terus kemudian yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsipnya berupaya memenuhi kebutuhan tersebut, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di sini misalnya setelah saya tanyakan mengapa Galuh tidur sampai malam, dia menjawab, maaf Bu, saya menonton film Korea, film sampai malam. Terus validasi tindakannya apa? Dia bisa mengakui kesalahannya. Kemudian dari keyakinan kelas ini, murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini contohnya, lalu bagaimana cara Galuh agar Galuh tetap bisa menjalankan tugas piket yang sudah terjadwal? Si Galuh menjawab, saya akan tidur lebih awal Bu, dan berangkat ke sekolah lebih awal juga agar saya bisa melaksanakan tugas piket. Nah, disinilah namanya memunculkan motivasi secara intrinsik yang berasal dari diri anak tersebut. Ini di laman YouTube saya sudah mengupload praktik penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, saya buka 2 pertanyaan. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Malik. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya memperhatikan dari uraian atau materi yang Ibu paparkan, ini menarik sekali, di mana ini ada kaitannya dengan tugas kita sehari-hari ya, yang bekerja di bidang pendidikan, notabene ini memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Dan saya kira Bapak-Bapak semuanya ini, Bapak Ibu semuanya ini kan punya kelas juga. Oleh karena itu, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolahan? Itu yang pertama. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk membuat kesepakatan kelas yang lebih baik dan efisien, sehingga anak-anak mampu melaksanakan dengan baik, sehingga tercipta sebuah kelas yang nyaman bagi anak-anak. Kemudian tercapailah suatu tujuan kita semuanya, yaitu pembelajaran yang baik, nyaman, dan menyenangkan bagi anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik atas pertanyaannya, yakni bagaimana cara membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan langkah-langkah mengadakan kesepakatan kelas yang baik dan efisien yang nantinya bisa menimbulkan kenyamanan bagi siswa kita ketika berada di kelas atau di sekolahan. Nah, cara membangun budaya positif ini tidaklah mudah, perlu adanya kolaborasi antara beberapa pihak, yakni mulai dari kita, guru, kepala sekolah, murid, warga sekolah, dan tentunya orang tua, wali murid. Jika kita saling berkolaborasi dengan baik, insya Allah akan memunculkan budaya positif yang baik pula. Nah, budaya positif ini bisa kita awali dengan pembiasaan kecil. Misalnya ketika ada bapak ibu datang, anak-anak kita biasakan untuk saling cium tangan. Nah, kemudian ketika masuk kelas dimanapun, kelas kita atau kelas bapak ibu yang lain, masuk ke musola, masuk ke perpus, itu kita biasakan untuk mengucapkan salam. Dari kebiasaan yang baik ini, kebiasaan tersebut itu akan menumbuhkan suatu keyakinan, yang mana
nanti akan bisa menimbulkan budaya positif. Tuh. Dan cara membuat keyakinan kelas yang efektif dan efisien. Ini sudah pernah saya laksanakan, yakni saya memberikan gambaran dulu ke anak-anak bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang kita sepakati yang nantinya bisa membuat budaya yang positif. Kita berikan sosialisasi dulu ke anak-anak konsepnya itu bagaimana. Terus kemudian setelah itu dari sosialisasi kita, murid akan timbul pertanyaan, Bu, apakah keyakinan kelas itu seperti ini, Bu? Tidak boleh menyanyi ketika di kelas atau tidak harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, dari situ kan anak-anak pasti muncul ide atau pendapat. Nah, setelah itu kita meminta anak-anak untuk menuliskan pendapat tersebut menggunakan kertas warna-warni. Misalnya tiap anak kita bagi berapa lembar. Silakan anak-anak, kalian bisa menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian tulis, terserah kalian. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa menempelnya di papan tulis. Setelah itu, guru secara bersama dengan murid memilah mana yang baik yang harus bisa kita laksanakan dan mana yang harus kita maksudnya tidak kita pakai. Nah, dari situ murid akan semangat karena dia memiliki suatu keyakinan, oh ternyata keyakinanku dipakai di kelas tersebut, ternyata Bulara atau ibu guruku ternyata suka atau dengan pendapat saya, paling tidak anak dihargai di sini. Dari situlah kemudian kita tempel di kelas. Suatu saat pasti mereka ingat, gak boleh lah ya seperti ini kan keyakinan kelas yang kedua, ini kan pendapatku. Nah dari situ bisa memunculkan suatu keyakinan ke anak-anak bahwa itu baik dan bisa dilakukan. Atau bisa kita buat dengan permainan, kita kemas seperti apa, itu bisa semenarik mungkin supaya anak-anak itu lebih semangat. Seperti itu Kak Mali. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oh iya, Bu Haji, silakan. Ya, dari yang dipaparkan Bu Rara tadi, dari 5 posisi kontrol. Ya. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, apa dampak yang ditimbulkan dari posisi kontrol membuat merasa bersalah? Ya. Terima kasih Bu Haji atas pertanyaannya. Saya ulangi. Dari kelima posisi kontrol yang telah disebutkan, apa dampak yang ditimbulkan dari posisi kontrol membuat merasa bersalah? Nah, di sini dalam posisi ini, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Jadi seolah memang muridlah yang salah. Nah, sehingga dampaknya itu bisa membuat murid merasa bersalah, kemudian dia merasa minder, dia menarik diri dari lingkungan. Nah, disinilah muncul yang namanya identitas gagal. Mereka merasa tidak dihargai. Misalnya, ada anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah. Setelah terlambat datang ke sekolah, mereka tidak memakai pakaian yang lengkap, tidak pakai topi, tidak pakai dasi. Kemudian kita tanya, kenapa kamu hari ini kok datang terlambat? Kenapa kamu kok tidak memakai pakaian yang lengkap? Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu nanti? Ibu nanti bisa dimarahi kepala sekolah loh. Nah, seperti itu kan mereka merasa bersalah. Oh, karena kesalahanku ternyata bisa merugikan orang lain. Nah, itu dampaknya di situ Bu Haji, anak-anak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab.
Silakan Bapak Ibu, saya buka 2 pertanyaan. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Malik. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya memperhatikan dari uraian atau materi yang Ibu paparkan, ini menarik sekali, di mana ini ada kaitannya dengan tugas kita sehari-hari ya, yang bekerja di bidang